Nah, ini untuk teman-teman yang banyak yang tanya ya, Bang atau Koh, mana sih 2000 tuh yang mana, 2000 tuh yang mana, dan burungnya tuh seperti apa, lalu udah prestasi apa belum. Banyak lah pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kenapa kok 2000 tuh banyak diambil anakannya ya. Nah, ini 2000 teman-teman. Ini yang namanya 2000. Kalau asal usul 2000 dulu ya. Kalau asal usul 2000 ini, burung ini dari Brebes, ternaan Pak Haji Anton Rizkuna ya. Kalau untuk jalur-jalurnya sendiri, yang saya tahu yaitu Bekel GL99, lalu Bunga Desa punya Pak Haji Antonnya sendiri, lalu Jessica punya Pak Haji Farlin Jasmine ya. Nah, itu untuk jalur-jalurnya si 2000 itu antara 3 darah itu. Kalau untuk yang lainnya saya kurang paham ya. Nah, ini asli ternaan Pak Haji Anton ya. Ini pakai ring Rizkuna warna merah. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa 2000 ini saya pacek? Jadi ceritanya dulu saya beli 2000 ini posisi di lar bulu piyik 3. Di lar bulu piyik 3, lalu sekitar piyik 2 itu saya coba latih ya. Saya coba latih di lar bulu piyik 2, saya latih di kolongan. Pertamanya biasa aja di jarak 100 meter sampai 150 meter itu baru kelihatan ya. Itu burungnya bagi saya itu luar biasa. Karena pada zaman dulu, ya bukan zaman dulu sih, waktu itu di kolongan, termasuk kolongan kecil ya. Jadi belum ada burung yang bisa dikatakan sekencang 2000 lah ya. Banyak sih burung kencang sebenarnya, cuman 2000 ini kencangnya bukan kencang asal kencang ya, tapi tepat betina, terus benar-benar nggak ada remnya, betul-betul nggak ada remnya. Lalu saya latih di jarak 200 meter tuh, tapi memang agak susah. 2000 ini susah, bisa dikatakan otaknya kurang bagus ya, kurang cerdas lah, karena setiap dimundurin, setiap giringan itu nggak bisa dimundurin langsung, nggak bisa. Jadi biar betul-betul mapan jalur baru kita mundurin, dan itu butuh waktu sampai 2 bahkan 3 giringan ya, baru kita bisa mundurin lagi berapa meter gitu. Kalau langsung kita mundurin setiap giringan 10 meter, 20 meter atau 50 meter itu nggak bisa. Dia selalu muter-muter nggak jelas ya, pokoknya kurang lah dia nih. Karena entah memang masih piyi atau gimana, saya juga kurang paham, tapi sebenarnya seharusnya sih enggak, karena kita mundurinya juga pelan-pelan. Tapi saya sabarin sampai singkat cerita burung ini sudah setengah jalan ya, atau jarak sekitar kurang lebihnya 600 meter. Itu luar biasa burung ini, luar biasa, full stabil. Memang karena saya saking seneng ya, jadi sprint semakin nambah kenceng, losnya bagus, bawahnya betul-betul ngebom burung ini, anti banting pokoknya tahan banting. Jadi walaupun sampai 10 kali terbangan, bahkan pernah sampai 20 kali terbangan jarak 700 meter, itu nggak berubah sama sekali. 20 kali terbangan, datang terbangin lagi, itu nggak berubah sama sekali, tetap seperti itu, stabil, losnya kenceng, bawahnya ngebom betul ini 2000 ini. Jadi begitu ngebom ke tanah, nggak langsung diem dia, begitu ngebom ke tanah langsung balik ke perempuannya. Jadi kayak betul-betul kayak bola bekel gitu. Itu karakter 2000, dan nggak ada jerahnya, nggak ada takutnya 2000 ini. Nah, itu bangga banget saya sama 2000 ini, bangga betul. Itu kencengnya bukan hanya sekedar kencang ya. Waktu itu saya nggak pernah kita video karena belum pede, mau video-video belum pede. Jadi setiap di kolongan itu cuma jadi lihat-lihatan orang aja. Jadi kadang ada orang latih sengaja dia nggak ngelatih, cuman pengen ngeliat 2000. Itu cerita lebaynya, tapi nyata, betul-betul nyata. Nah, di singkat cerita lagi, di sekitar jarak 700 itu
saya mundurin 750 meter kurang lebihnya, itu nggak bisa lagi 2000, udah error lagi, dia udah muter-muter nggak jelas lagi. Jadi memang harus pelan-pelan betul. Kurang lebih saya ngelatih waktu itu sampai setar itu kurang lebih 14 giringan. Itu lama betul, 14 giringan. Itu baru setar. Dan setar itu luar biasa 2000 memang. Buat saya betul-betul bangga. Betul-betul bangga. Terus pas udah setar, nabrak kabel sutet. Teman-teman kalau nggak tahu kabel sutet itu apa, jadi kabel-kabel yang terbentang, kabel listrik yang terbentang biasanya ada di tanah-tanah kosong atau ladang-ladang itu yang ada towernya gede. Nah itu dia nabrak itu sampai sininya itu jebol, bisa dikatakan jebol, rontok bulunya itu jebol. Jadi kita nggak tahu waktu kita terbangin, joki nerbangin itu lama nggak nyampe. Biasanya 2000 tuh cepat, walaupun udah sampai setar, sampai kolongan tuh cepat. Saya lihat ke atas nggak ada 2000. Setiap saya lihat burung orang, nggak taunya 2000 lama. Jokinya udah pulang, saya tanya dengan jokinya nggak tahu, katanya udah nuju ke kolongan. Sebenarnya jokinya tahu tapi dia takut mau ngomongnya, takut. Akhirnya nggak lama itu 2000 tuh datang, cuma kayak kertas datangnya ke kolongan itu. Dan saya nggak ngecun loh, kenapa 2000 ini nggak ngecun, saya ambil aja. Itu belum kelihatan banget memang posisinya. Saya taruh di dalam dondang, darah itu udah ada di bulunya, sebagian udah netes. Jadi saya lihat, nggak taunya ininya jebol, bener-bener jebol, ngelopek sini nih, ke sini. Itu waduh, stres luar biasa saya, lagi sayang-sayangnya ya. Akhirnya singkat cerita saya bawa pulang. Dari situ udah saya janji, ya pokoknya saya lebih sayang lagi lah, lebih hati-hati lagi. Singkat cerita lagi udah sembuh, saya mainin lagi, nggak berubah juga, tetap seperti itu, ugal-ugalan 2000. Dan terakhir saya niat mau lombain, saya latih hari Rabu itu mau lomba perdana itu. Hari Rabu saya mau lombain, alhasil saya gandengin dengan player yang di sana, termasuk player orang sana yang lumayan kencang ya, termasuk kencang lah bahkan. Itu 2000 betul-betul kesetanan. Akhirnya capit udangnya patah waktu dia turun, saking ngejernya itu tadi, player itu tadi. Memang 2000 mungkin pengalamannya kurang, jadi kalah setar, dia kalah petik. Musuhnya udah turun, 2000 belum, jadi dikejar sama 2000 sampai patah capit udang. Sampai dia duduk diem, yang biasanya dari tanah langsung ke betina itu enggak, dia duduk diem dulu di tanah itu, di merang itu, disekam. Nah dari situlah saya janji udah nggak mau lagi main-mainin 2000 atau ngelomba-ngelombain 2000. Dan akhirnya dengan kualitas, dengan berbulan-bulan saya lalui ngelatih 2000 sampai tahu karakternya seperti apa. Sampai akhirnya, singkat cerita aja, panjang sebenarnya ceritanya, cuman singkat cerita, akhirnya semua burung-burung saya yang ada berapa pasang di kandang, termasuk pacek-paceknya, itu satu persatu saya singkirkan. Dan saya niat 2000 inilah yang bakal jadi ujung tombak atau pacek utama kandang saya. Dan alhamdulillah bisa dikatakan berhasil, karena 2000 ini bisa menurunkan anak-anak yang bagi saya memuaskan lah ya. Tapi memang belum ada yang seperti dia, tapi alhamdulillah memuaskan. Nah kurang lebihnya ceritanya 2000 seperti itu. Jadi 2000 belum sempat jadi ikut lomba, tapi sudah bisa dikatakan player karena udah jadi, udah tinggal lomba ya. Tapi selalu cedera, dan itu bandel banget 2000 ini sampai sekarang. Ini udah termasuk umurnya, udah ada umurnya lah, udah tua. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau larnya sendiri 2000 seperti ini. Nah ini kebetulan masih lar satu, habis mabung ya, kemarin habis sakit. Nah ini ciri khas 2000, kalau kita tarik seperti ini berat, lalu larnya tuh ujungnya kotak. Nah kotak, ujungnya tuh kotak. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, itu ujungnya kotak. Dan anaknya cuma satu yang nurun, dari sekian puluh anaknya yang nurun cuma satu, yaitu betina. Betina itu sempat giring, nggak taunya nelor jadi betina, dan itu larnya sama dengan 2000. Yang lainnya nggak ada, cuma satu itu tok. Nanti kita kasih tahu. Nah ini 2000. Burung is the best, walaupun nggak sempat podium, tapi bagi saya
luar biasa. Itu sedikit cerita dari 2000 ya teman-teman. Oke, terima kasih.